Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anistega Astari dengan NIM 2210501016 kelas 2251A KPI 2022 dengan dosen pengampu Dr. Vivi Asmawati MSI. Baiklah, saya di sini akan membuat video analisis podcast antara Frans Teguh dan Prilly Latukonsina, yang dimana Frans Teguh sebagai komunikator dan Prilly Latukonsina sebagai komunikannya. Baiklah, sebelum masuk ke video analisisnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang yang terjadi secara langsung, baik itu verbal maupun non-verbal. Baiklah, langsung saja masuk ke video analisisnya. Prilly, Ya. kita nggak pernah ngobrol panjang, ketemu di studio ya begitu aja, Ya. terus main, begitu. Gue banyak pengen ngobrol sama lu hari ini. Oke, Gokil. wow. Lu tuh kan dari kecil ya masuk dunia entertain. Iya, dari umur 13. 13 tahun. Itu dipaksa orang tua. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sebenarnya jadi alasan aku, jadi waktu itu tuh awalnya gara-gara aku dimasukin ke sanggar. Waktu itu zaman dulu kan ada masuk sanggar sanggar. Ananda ya, dulu Oke. tuh di Senayan. Itu gara-gara mama aku tuh kesel ngeliat aku yang jago kandang, terus kerjanya cuma les. Aku tuh bener-bener yang kayak sekolah, terus pulang les bimbel, les sempoa, Les sempoa. Les sempoa. Iya, gue Jadi- juga SD sempet begitu. Iya kan, jadi Iya. bimbel, sempoa, terus pulang tuh malam, terus ngerjain PR gitu. Jadi bener-bener Gitu terus? kegiatannya gitu terus gitu, nggak ada kegiatan seni gitu. Happy main-main Iya, gitu nggak sama ada. temen-temen nggak ada. Nggak ada. Jadi mama aku ngerasa kayaknya anak gue harus dikembangkan lagi nih gitu, talentnya gitu. Jangan sampai dia cuma fokus di belajar teori gitu. Akhirnya dilesin yang lain. Pertama dilesin nyanyi. Oh, pertama itu nyanyi. Pertama disuruh nyanyi, dipaksa, ayo kamu les nyanyi coba gitu. Oke. Terus akhirnya Terpaksa nggak awalnya? karena nggak suka tampil. Jadi Oh, waktu lu dulu awalnya tuh tuh- pendiam banget, nggak suka tampil, malu banget. Kalau misalnya dulu Oke. SD atau SMP ada pensi, udah pasti bukan aku yang nyanyi di depan gitu. Udah pasti kayak aku hanya di belakang menjadi tim hore gitu. Nah terus kayak ya udah disuruh les nyanyi supaya ada kegiatan lain, terus dimasukin lah ke sanggar. Nah itu hari pertama aku masuk sanggar, hari trial aku pertama masuk sanggar. Emang dasar mungkin akunya udah beruntung aja ya, terus ada Oke. udah Bukan rezeki gitu beruntung, ya. lu cuma pengen emang guanya emang keren gitu. Enggak. Menurut aku I was lucky gitu. Video tersebut terdapat model komunikasi interpersonal, yaitu model interaktif, di mana Frans Teguh sebagai komunikator bertanya kepada Prilly Latukonsina sebagai komunikan, dan di sana Prilly menjawab pesan tersebut dengan baik dan jelas sehingga mendapatkan umpan balik atau feedback antara komunikator dan komunikan. Lu katanya pernah waktu syuting GGS ngasih nomor handphone ke fans. Gila kali Bukan lu ya. deh guys, dari sebelum itu udah ngasih. Dari sebelum itu pun lu udah ngasih. Iya, jadi kalau Kenapa dulu ya. kok bisa Kalau gitu? dulu di Twitter ada yang bilang, "Aku punya nomor Prilly." Itu benar. Itu benar. Itu benar, dia punya nomor aku yang kasih sendiri. Kok lu kasih? Karena aku nggak ngerasa terkenal dan aku nggak ngerasa ngasih nomor itu sesuatu yang besar gitu. Dan akhirnya rame yang nelfon lu itu. Ya rame, tapi aku ladenin ini semuanya, halo gitu, aku ladenin. Ya, Zaman-zamannya wajar kan lu BlackBerry ya dulu ya. stres kan jadinya setiap hari orang nelfon lu. Iya, tapi aku nggak ngerasa itu adalah hal yang mengganggu pada saat itu ya. Karena aku nggak ngerasa aku tuh terkenal. Kan aku nggak pernah dapet peran utama. Dulu tuh aku nggak pernah dikasih peran utama. Iya. Selalu ya peran pendukung. Jadi aku nggak ngerasa, dan aku nggak pernah nontonin sinetron aku sendiri gitu. Ya. Boleh tahu gak? Katanya lu pernah dibayar syutingan pertama tuh kecil banget ya? 500.000. 500.000? Iya. Tapi lu tetap happy nggak? Ah masa? Nggak ngerti uang. Sekarang udah Kan ngerti waktu dong ya? kecil 13 tahun 500.000 tuh kita nggak ngerti itu Gak peduli. dibikin Berarti apa. manajer lu siapa? Nyokap? Waktu kecil, waktu umur 13 tuh yang awal-awal ya pasti mamah kan, karena ya nggak kenal manajer gitu. Iya. Tapi pas udah di get married itu udah umur 15 tahun, udah kenal sama manajer aku yang sampai sekarang manajerin aku. Sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti? Nggak pernah ganti. Nah, di video tadi juga terdapat bentuk komunikasi interpersonal, yaitu I2.
Apa itu aitu? Aitu adalah menerima orang lain dengan keterbukaan dan mempercayai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, di video tersebut Frans Teguh bertanya kepada Prilly Latukonsina tentang kehidupannya selama masa syuting, dan di sana Prilly menjawab pertanyaan tersebut dengan keterbukaan dan mempercayai Frans Teguh sebagai komunikatornya. Homeschooling. Aku homeschooling di Kaseto. Homeschooling di Kaseto. Kaseto. Sebentar, ini bakal kita bahas nih masalah homeschooling. Gue pengen juga sekolahin anak gue di homeschooling lah. Tapi sebelum mau minum apa? Adanya apa nih di sini? Itu tinggal pilih aja, Prilly, banyak di situ. Boleh, ini nih teh tarik lucu Teh tarik kayaknya. ya. Mau itu ya. Biasanya bintang tamunya ngambil sendiri, kalau khusus lu gue yang. Oh gitu, biasa ambil sendiri ya? Iya, apa-apa biar gue aja deh. Dia emang susah sih. Emang susah sih nariknya. Yanti, tolong Yanti, ini teh tarik buat Prilly. Cakupan Yanti. Yanti malu-malu gitu ya Yanti? Gua ini teh hangat gua. Terima kasih Yanti. Mau mie, mau apa? Enggak, Aman. makasih, aman. Oke. Di video tersebut juga terdapat ciri komunikasi interpersonal, yaitu transaksional. Kenapa? Karena Frans Teguh sebagai komunikator menawarkan makanan atau minuman kepada Prilly Latukonsina sebagai komunikan supaya komunikasi mereka tidak terputus dan berjalan dengan baik. Nah, di dalam podcast tersebut juga komunikasi interpersonal berjalan dengan baik karena 3 hubungan munculnya komunikasi tersebut tidak terputus. Apa sajakah 3 hubungan komunikasi tersebut supaya tidak terputus? Yaitu afeksi. Afeksi adalah saling memberi atau mendapatkan kasih sayang antara komunikator dan komunikannya. Inklusif. Inklusif itu keinginan untuk menjadi seorang atau kelompok tertentu. Contohnya, komunikator ingin menjadi komunikan. Yang terakhir, kontrol. Kontrol itu adalah kebutuhan untuk mempengaruhi seseorang atau peristiwa dalam kehidupannya. Juga di video podcast tersebut terdapat gaya kelekatan atau jendela jauh hari, yaitu aman. Nah, di podcast itu Frans Teguh sebagai komunikator memandang Prilly Latukonsina sebagai komunikannya positif. Begitupun sebaliknya, Prilly Latukonsina sebagai komunikan memandang Frans Teguh sebagai komunikator itu positif. Maka terjadilah podcast itu aman. Baiklah, itu saja video analisis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.